Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas untuk update terkini daripada si FTM atau Phantom, karena ya habis XRP harusnya Phantom ya, dan XRP terakhir kita udah discuss teman-teman. Dan sebelum kita mulai, saya pengen sampaikan something yang menurut saya excited ya. Buat saya excited ya. Saya udah dapetin jawaban dari Koryo teman-teman, dan sayang sekali Koryo belum memberikan kesempatan ya untuk kita mungkin berdiskusi atau berdialog. Jadi tentunya di sini di kesempatan ini buat teman-teman yang juga nonton channelnya Koryo Gunawan, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang mendukung atas diskusi ini atau dialog ini. Tapi sayangnya kita harus hargai juga keputusan atau jawaban dari Koryo untuk tidak melakukan diskusi atau dialog itu ya. Mungkin sekiranya Koryo juga di sini pengennya ya bawaannya santai aja ya, nggak mau terlalu yang serius banget. Padahal di sini ini saya sempat sampaikan ya. Jadi tujuan saya di sini pengen ngobrol sama Koryo juga pengen tahu sih sebenarnya pengalaman investmentnya Koryo ya. Karena kan beliau ini udah lebih senior banget nih dibandingin kita-kita, dan udah ya sebenarnya sih saya sedikit banyak sering nonton videonya Koryo juga, dan dia sudah sering cerita juga tentang informasi-informasi yang dia dapat dari teman-temannya di Amerika. Dan itu menurut saya something yang menurut saya cukup menarik sebetulnya kalau misalkan dijadikan ya pembahasan ya, karena saya juga pengen tahu. Cuma sayangnya Koryo di sini belum memberikan kesempatan itu, dan kita harus hargai teman-teman. Jadi ya maybe next time ya. Dan ya berikutnya kita akan masuk langsung ke dalam pembahasannya untuk FTM atau Phantom. Kita bakal berikan update-nya untuk si Phantom. Teman-teman, kalau ingat teman-teman, ini terakhir Phantom itu kita kasih update itu melalui YouTube channel saya kisaran 4 hari yang lalu ya. Jadi posisi 4 hari yang lalu atau 13 Maret itu Phantom baru ongoing ke target Fibonacci-nya di level Fibo 38,2% ya. Dan itu kita katakan pada saat itu ini adalah potensi untuk wave 5-nya dia. Nah, secara target saat ini sudah tercapai nih teman-teman. Kita lihat precisely level yang di-achieve dan ditargetin sama si Phantom dari penurunannya adalah di kisaran 10530. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini nggak tahu deh, ya kelihatan lah ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini 10530 juga saya nggak berubah ya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh saya geser-geser nih Fibonacci-nya, nggak teman-teman ya. Ya kalaupun geser biasanya cuma tipis aja, but in the end target itu sudah tercapai. Dan di level tersebut kita mendapati reaction yang menurut saya cukup menarik dari buyer atau bullish, yaitu terbentuknya si Three River Morningstar Pattern. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Three River Morningstar Pattern, itu merupakan pattern bullish atau bullish reversal pattern, dimana kalau kita lihat di sini biasanya kecenderungannya market setelah terbentuk ini itu bisa terreversal. Dan tentunya di sini nggak cuman kita ngelihat Three River Morningstar-nya, tapi kita juga butuh candle konfirmasinya. Dan yang menarik lagi teman-teman, pada close candle Phantom kemarin itu kita mendapatkan konfirmasinya. Jadi setelah dia 3 candle ya, dari merah ke star pattern atau ya kita bisa bilang doji, spinning tops, ya itu boleh aja teman-teman. Lalu third day-nya itu adalah long white candlestick, dan ini terjadi. Nah lalu pada hari keempatnya kita mendapatkan konfirmasi green candle. Dan saat ini teman-teman, Phantom itu masih under pressure, dan saya rasa sih wajar ya, karena kan kemarin penguatannya cukup signifikan. Jadi memang dia harus pullback terlebih dahulu. Nah, kenapa sih level Fibo 38,2% itu berpotensi menjadi supportnya? Teman-teman, saya bawa kembali ke weekly time frame, dan saya remind kembali bahwa Phantom so far itu selama sejarahnya dia bergerak dari kisaran Maret 2020 ya teman-teman, itu setiap kali dia koreksi atau pullback itu ketahannya di Fibo 38,2% loh teman-teman. Nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gak percaya, kita munculin lagi, kita tarik Fibonacci retracement dari bottom ke level ini ya. Dan kita munculkan si Fibo 38,2%. Look ya, di mana area yang benar-benar dites sama si Phantom, yaitu precisely di level Fibo 38,2%. Gak cuman itu teman-teman, tapi yang berikutnya terjadi pada pergerakan di sini itu juga sama-sama Fibo 38,2%. Kalau kalian perhatikan, cara saya tarik garis adalah dari bottom swing low ke swing high-nya dia di wave 3 atau potensi wave 3. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini precisely di Fibo 38,2%, kita terpullback dan rebound lagi signifikan. Nah, yang menarik teman-teman, ini setelah wave 5 ya, overall nih dari pergerakannya si Phantom ya, kan saya katakan di sini berpotensi menjadi wave 5-nya kita.
Dan kalau misalkan ini wave 5, secara keseluruhan ini adalah wave 1 yang majornya. Maka Phantom lebih kurangnya seperti ini gambarannya ya. Ini adalah overall movementnya merupakan wave 1, lalu kita memasuki fase corrective wave-nya atau wave 2 pada Elliott Wave Theory. Dan kalau misalkan demikian, di sini adalah wave 2 yang saat ini berpotensi terjadi pada pergerakan ini adalah lebih kurang, kita bisa katakan ini lebih ke arah ABC, maybe ya, flat corrective pattern atau ABC. Running flat corrective pattern, tapi ini harusnya sih lebih ke arah yang flat corrective pattern ya, karena wave C-nya itu lebih kurang berada di wave A-nya juga. Dan area yang menjadi potensi daripada key support dari pergerakan terakhir ini adalah si Fibo 38,2%. Kalau kalian perhatikan, saya tarik dari swing wave 4-nya ke swing high-nya pada si wave 1, dan itu saat ini menunjukkan pada kisaran area ya lebih kurang $1,053 untuk potential Fibo 38,2% pada pergerakan FTM. Dan kalau misalkan demikian ini skenario-nya sama, maka impulsive move, pullback Fibo 38,2%, impulsive move, pullback Fibo 38,2%, impulsive move, and then 2 kali pullback, karena balik lagi kita harus masuk ke fase korektifnya, dan sekarang jadi double top, which is ada potensi reversal yang lebih deep. Maka kita perlu antisipasi teman-teman, apakah FTM di sini mampu mempertahankan level Fibo 38,2%-nya seperti sejarah-sejarah dia yang sebelumnya atau sejarah pergerakan dia yang sebelumnya. Nah, worst case scenario, seandainya Fibo 38,2% di break, maka ada kemungkinan kita akan berlanjut ke whether itu Fibo 50 atau Fibo 61,8. Dan dasarnya adalah karena di sini kita melihat terbentuk yang namanya double top pattern, teman-teman. Dan kalau misalkan berdasarkan double top, kita tarik dari dia punya neckline ke bagian neckline-nya. Dan setelah dia breakdown, maka secara potensial pergerakannya akan di-achieve oleh si FTM. Seandainya dia break dari key support-nya, ya mungkin kita bisa asumsikan ini di kisaran area Fibo 61,8%, yang artinya di antara $0,5, which is masih ada potensi penurunan almost ya kalau dari sekarang sih 100% berarti ya. Nah, itulah kira-kira untuk analisis terbaru dari si FTM. Nah, so far kalau kita lihat pada time frame daily, ini kita punya potensi untuk ngelihat dia at least testing atau rebound dulu ya ke bagian atas daripada si falling wedge pattern-nya, dan ini ada terbentuk pada time frame daily. Alright. Nah, berikutnya teman-teman sedikit update aja tambahan ya untuk hourly-nya, karena saya cukup yakin ada yang tradingkan juga. Di sini kita ngelihat juga teman-teman bahwa ada proses testing terhadap bagian bottom-nya ya. Jadi ini saya akan sedikit adjust ya. So I guess it's more like this, dan ini lebih ke arah descending broadening wedge malah ya pada time frame hourly-nya. Nah, cuman yang menarik adalah teman-teman kalau kita perhatikan di sini, ini seandainya saya sedikit hilangkan dulu si exponential moving average-nya. Kita baru saja berhasil break dari dia punya bisa dibilang falling wedge pattern ya pada time frame hourly-nya. Dan setelah break, kita dapat informasi berupa testing, dan di sini berpotensi menjadi higher low-nya dia, lalu kita bergerak impulsif kembali. So far, kita lagi koreksi atau sideways di kisaran area ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah yang patut kita perhatikan adalah apakah di sini FTM mampu membuktikan ke kita bahwa bullish momentumnya masih ada di FTM saat ini, dan at least dia harus berhasil break pada exponential moving average 55 disertai dengan key resistance yang ada pada kisaran level $1,3, dan di sini maka akan memberikan kita opportunity untuk melihat FTM at least membuka peluang testing kembali sampai ke bagian atas daripada si trend line-nya. Dan ingat teman-teman, ini juga didukung oleh skenario pada time frame daily-nya. Alright. Jadi buat teman-teman di sini kita mari sama-sama perhatikan ya kiranya gimana pergerakan si FTM dalam short term ini. Apakah kita akan cenderung testing dan breakout daripada resistance-nya, atau justru kita bakal breakdown lagi dari si exponential moving average dan akhirnya kembali terkoreksi lebih dalam lagi. Alright. So teman-teman, I think itu saja untuk update kali ini. Maybe I'm gonna add some scenario pada time frame hourly-nya, which is potentially kita ngebentuk semacam ascending channel di sini. Jadi kita boleh perhatikan juga seandainya FTM breakdown dari exponential moving average sekaligus pada ascending channel-nya. Alright. So I think teman-teman itu saja untuk update kali ini. Sekiranya informasi yang saya sampaikan pada pergerakan atau update FTM ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So if you do like this video, make sure kalian leave me your thumbs up. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update-update daripada video cryptocurrency lainnya seperti Bitcoin, XRP, dan kawan-kawan. So, God bless everyone. Have a nice day or have a nice night. Cheers and bye-bye.